warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Ihsan dengan NIM 22020 kelas PTA 02. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang arsitektur mikrokontroler. Langsung saja. Di sini ada overview. Yang pertama itu CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua memori, yang ketiga bus system, yang keempat peripheral atau peripheral, yang selanjutnya interrupt system, yang selanjutnya IO atau input output port, dan selanjutnya clock system, dan selanjutnya lagi power management dan on chip debugging and programming interface. Yang pertama itu CPU. CPU adalah inti dari mikrokontroler atau otaknya yang menjalankan instruksi-instruksi program seperti aritmetikal, logika, dan kontrol berdasarkan instruksi yang disimpan dalam memori. Dan komponen utama CPU itu adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit, register, control unit, bus, instruction decoder, clock, program counter atau PC, stack pointer atau SP, dan yang terakhir interrupt controller. Dan ALU itu adalah bagian dari CPU yang melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi logika seperti AND, OR, XOR, dan NOT. Register itu memori kecil yang sangat cepat yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan. Dan yang ketiga, control unit. Control unit adalah bagian dari CPU yang mengarahkan operasi mikrokontroler. Yang keempat, bus. CPU dalam mikrokontroler biasanya memiliki beberapa jenis bus, termasuk data bus atau mengangkut data antara CPU dan memori atau peripheral. Address bus mengirim alamat memori yang ingin diakses CPU, dan control bus mengangkut sinyal kontrol yang dikeluarkan oleh control unit. Yang kelima, instruction decoder adalah bagian dari control unit yang mengubah instruksi yang diterima dari memori program menjadi sinyal yang dapat dimengerti dan diedukasi oleh CPU. Yang keenam, clock menyediakan sinyal waktu yang mengatur kecepatan operasi CPU. Dan yang ketujuh, program counter atau PC. PC adalah register khusus yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang ke-8, stack pointer atau SP adalah register yang mengelola tumpukan atau stack, yaitu area memori yang digunakan untuk menyimpan sementara data dan alamat, terutama selama pemanggilan fungsi atau penanganan interupsi. Dan yang terakhir, interrupt controller. Dalam beberapa arsitektur, CPU dilengkapi dengan interrupt controller yang menangani permintaan interupsi dari peripheral atau komponen lainnya. Yang kedua itu memori. Memori adalah komponen yang penting, berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Dan ada juga jenis-jenis memori, yaitu yang pertama memori program, memori data, register file, memori help dan stack, memori khusus, dan address bus dan data bus. Memori yang pertama itu memori program. Dan ada dua, yaitu ROM adalah atau read only memory. Adalah jenis memori non volatil yang digunakan untuk menyimpan program atau kode yang diboot saat mikrokontroler dihidupkan. Yang kedua, flash memory adalah jenis memori non volatil yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. Yang kedua itu memori data. RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori volatil yang digunakan
untuk menyimpan data sementara selama operasi mikrokontroler. Dan selanjutnya SRAM atau static RAM. SRAM adalah jenis RAM yang tidak memerlukan penyegaran periodik seperti DRAM, sehingga lebih cepat dan lebih efisien dalam hal konsumsi daya. Yang ketiga itu EEPROM, Electrically Accessible Programmable Read Only Memory, adalah jenis memori non-volatil yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik, mirip dengan flash memory tetapi dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih lambat. Yang ketiga, register file. Register file adalah sekumpulan register yang berada di dalam CPU dan digunakan untuk menyimpan data sementara seperti hasil operasi ALU, alamat memori, atau status CPU. Yang keempat, memori heap dan stack. Heap itu adalah area di RAM yang digunakan untuk alokasi dinamis memori selama runtime. Yang kedua, stack adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara seperti alamat, pengambilan fungsi, parameter fungsi, dan variabel lokal. Yang kelima, memori khusus. Dan memori khusus juga terdapat SPRS, adalah register khusus yang digunakan untuk mengontrol fungsi spesifik dalam mikrokontroler seperti konfigurasi port I/O, penguturan timer, kontrol interupsi, dan pengelolaan peripheral lainnya. Yang keenam itu address bus dan data bus. Address bus adalah jalur komunikasi yang digunakan oleh CPU yang untuk mengirim alamat memori yang ingin diakses, dan database adalah jalur komunikasi yang membawa data antara CPU dan memori atau peripheral lainnya. Yang ketiga, bus system. Bus system adalah jalur komunikasi utama yang menghubungkan berbagai komponen internal seperti CPU, memori, dan peripheral. Dan ada juga jenis-jenis bus system. Bus data yaitu jalur yang digunakan untuk mentransfer antara CPU, memori, dan peripheral. Dan bus alamat digunakan CPU untuk menentukan lokasi spesifik dalam memori atau peripheral yang ingin diakses. Yang terakhir, bus control mengelola sinyal kontrol secara CPU antara CPU dan komponen lainnya seperti sinyal baca atau tulis. Yang keempat, peripheral. Peripheral pada mikrokontroler merujuk pada modul atau komponen tambahan yang berfungsi untuk menghubungkan mikrokontroler dengan dunia luar dan mendukung berbagai fungsi tambahan di luar prosesan inti. Dan ini jenis-jenis peripheral. Yang pertama itu timer atau counters, untuk operasi penghitungan dan pengaturan waktu seperti mengukur durasi suatu peristiwa atau menghasilkan sinyal PWM. Yang kedua, ADC, mengkonversi sinyal analog dari sensor menjadi sinyal digital yang dapat diolah oleh CPU. Yang ketiga itu DAC, mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang berguna untuk aplikasi seperti kontrol motor atau audio. Dan ada lagi user atau UART, universal synchronous atau asynchronous receiver atau transmitter, untuk komunikasi serial dengan perangkat lain. Dan yang kelima, SPI, untuk komunikasi serial dengan perangkat lain. Dan yang terakhir, 12C, Inter-Integrated Circuit, protokol komunikasi dua kawat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa peripheral dengan mikrokontroler menggunakan hanya dua jalur, SDA atau data dan SCL clock. Yang kelima itu interrupt system. Interrupt system pada mikrokontroler adalah mekanisme yang memungkinkan mikrokontroler untuk merespons kejadian eksternal
atau internal secara efisien tanpa harus terus-menerus memantau status setiap perangkat atau peripheral. Dan ini jenis-jenis interrupt system. Interrupt eksternal ini dipicu oleh kejadian eksternal seperti sinyal dari perangkat, input, tombol, sensor, dan lain-lain. Interrupt internal itu dipicu oleh kejadian internal dalam microcontroller seperti timer yang membaca batas waktu tertentu atau terjadi kesalahan pada operasi aritmatika seperti pembagian dengan nol. Yang ketiga itu software interrupt. Interrupt ini dipicu oleh interupsi perangkat lunak tertentu. Software interrupt sering digunakan untuk debugging atau komunikasi antar proses di dalam sistem. Namanya itu I/O port atau input output port. Pada microcontroller adalah antarmuga fisik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti sensor, saklar, LED, motor, dan berbagai komponen lainnya. Dan ini jenis-jenis I/O. Yang pertama itu digital I/O port. Pin pada port ini hanya dapat menerima atau mengirim sinyal digital, yaitu logika 0 dan logika 1. Yang kedua analog I/O port. Beberapa microcontroller dilengkapi dengan pin I/O analog yang terhubung ke ADC atau DAC, memungkinkan microcontroller untuk berinteraksi dengan sinyal analog. Yang ketiga, special function I/O port. Beberapa pin I/O memiliki fungsi ganda dan dapat digunakan untuk fitur khusus seperti PWM, komunikasi serial, atau UART, SPI 12C, 12I2C, atau berbagai pin interrupt. Yang ketujuh itu clock system. Clock system pada microcontroller adalah komponen yang menyediakan sinyal waktu yang diperlukan untuk disinkronasi dan pengoperasian seluruh sistem dalam microcontroller. Dan ini komponen utama clock system. Yang pertama somber clock atau clock source. Yang kedua clock distribution. Yang ketiga clock control. Yang keempat low power modes. Yang kelima clock collaboration. Yang keempat power management. Yang kedelapan power management. Power management microcontroller adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalkan konsumsi daya dalam perangkat. Dan ini dia komponen utama power management. Yang pertama itu power mode atau mode daya. Yang kedua voltage scaling. Yang ketiga clock gating. Yang keempat power domains. Yang kelima power on reset atau power dan brownout detection (BOD). Yang kesembilan on chip debugging and programming interface. On chip debugging and programming interface adalah bagian penting dari microcontroller yang memungkinkan pengembang untuk pemrograman, menguji, dan memecahkan masalah perangkat lunak yang berjalan dan pada microcontroller. Dan ini dia komponen utama debugging and programming interface. Yang pertama itu in system programming atau ISP. Yang kedua JTAG, Joint Test Action Group. Yang ketiga serial wire debug atau SWD. Yang keempat on chip debugging atau OCD. Yang kelima bootloader. Yang keenam debugging features. Dan itu dia yang sempat saya sampaikan pada review kali ini. Terima kasih. Kalau ada kata salah mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.